Pada tanggal 6 Desember 1876, Baden-Powell bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 dan bertugas ke Bombay, India, sebagai seorang tentara muda dengan pangkat pembantu letnan dan spesialisasi pengintaian, pembuatan peta, dan pemeriksaan. Dengan usaha, belajar, dan latihan kerasnya, pada tahun 1878, Baden-Powell dipromosikan menjadi letnan. Setelah 2 tahun di India, pada tahun 1879, Baden-Powell jatuh sakit, dan untuk merecovery dirinya, Baden-Powell mengambil cuti sakit dan kembali ke Inggris. Pada tahun 1880, Baden-Powell kembali bertugas ke Afghanistan, Balkan, Afrika, dan Malta. Selama bertugas di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan sehingga pengalaman-pengalamannya semakin bertambah. Baden-Powell saling berlatih dan mengasah kemahiran kepanduannya dengan suku Zulu di jajahan Natal Afrika Selatan, di mana resimennya ditempatkan. Hasil dari mengasah kemahirannya tersebut, Baden-Powell berhasil menghadapi Raja Zulu, yaitu Raja Dini Zulu. Raja Dini Zulu adalah Raja Zulu dari tahun 1884 hingga 1889. Raja yang merupakan putra Raja Zulu Cetshwayo beraliansi dengan para Afrikaners, yaitu orang kulit putih keturunan Belanda, dan bersengketa dengan sepupunya, yaitu Zibebhu yang didukung oleh Inggris. Raja Dini Zulu lalu dituduh bersalah melakukan pengkhianatan sehingga diasingkan selama 10 tahun, dibebaskan pada tahun 1910 karena dianggap tidak bersalah. Raja Dini Zulu akhirnya meninggal pada tahun 1913. Karena keberaniannya menghadapi Raja Dini Zulu, Baden-Powell mendapat julukan dari angkatan perang dari suku-suku setempat, seperti Zulu, Ashanti, dan Metabel, yaitu M-Pesa, yang berarti serigala yang tidak pernah tidur. Hal ini disebabkan karena sifat waspada, cekatan, dan keberanian Baden-Powell, termasuk tindakan mengambil kalung manik-manik milik Raja Dini Zulu. Pada tahun 1890, Baden-Powell ditugaskan ke Malta dengan jabatan sekretaris militer dan juga tetap bertugas sebagai mata-mata. Dan Baden-Powell berpindah-pindah dari kota ke kota yang lain di daerah Mediterania dan dari negara ke negara yang lain seperti Italia, Albania, Yunani, Turki, Tunisia, Algeria, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Austria, dan lain-lain. Pada tahun 1893, Baden-Powell kembali bergabung dengan pasukan Hussars ke-13 di Irlandia. Pada tahun 1895, Baden-Powell melaksanakan tugas di Afrika lagi dengan pangkat Letnan Kolonel. Dan pada tahun 1896, Baden-Powell ditugaskan ke daerah Metabel di Rhodesia Selatan yang sekarang dikenal dengan nama Zimbabwe sebagai kepala staf di bawah Jenderal Frederick Carrington selama Perang Metabel kedua. Dan di sanalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang yang nantinya menjadi sahabat karibnya dan menginspirasinya dalam kepanduan, yaitu Frederick Russell Burnham, tentara kelana Amerika Serikat yang menjabat sebagai kepala pasukan pengintai Inggris. Keberadaannya di sana akan menjadi pengalaman yang sangat penting, bukan hanya karena Baden-Powell berkesempatan memimpin misi sulit di wilayah musuh, tetapi saat-saat itulah ia banyak mendapat inspirasi untuk membuat sistem pendidikan kepanduan. Ia bergabung dengan tim pengintai di lembah Matobo. Burnham mulai mengajari woodcraft kepada Baden-Powell, keahlian yang juga memberikan inspirasi untuk menyusun program atau kurikulum dan kode kehormatan kepanduan. Woodcraft adalah keahlian yang banyak dikenal dan dikuasai di Amerika, tetapi tidak dikenal di Inggris. Keahlian itulah cikal bakal dari apa yang kita sebut dengan keterampilan kepramukaan. Keduanya menyadari bahwa kondisi alam dan peperangan di Afrika jauh berbeda dengan di Inggris. Maka, mereka merencanakan program pelatihan bagi pasukan tentara Inggris agar mampu beradaptasi. Program pelatihan itu diberikan pada anak-anak muda. Isinya penuh dengan materi-materi tentang eksplorasi, trekking, camping, dan meningkatkan kepercayaan diri. Saat itu juga merupakan kali pertama bagi Baden-Powell mengenakan topi khasnya sebagai pengenal, dan hingga kini masih digunakan oleh anggota kepanduan di seluruh dunia. Topi itu adalah topi yang sering dipakai oleh Frederick Russell Burnham yang bentuknya mirip seperti topi koboi. Selain itu,
Badan Powell juga menerima sangkakala atau trompet kudu, peralatan dalam perang debele. Trompet itu nantinya ditiup setiap pagi untuk membangunkan para peserta perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsi. Pada tahun 1897, yang saat itu Baden Powell berusia 40 tahun, Baden Powell ditugaskan ke India untuk memimpin pasukan Dragon 5 dengan pangkat kolonel. Pada tahun itu juga, Baden Powell menulis buku Aids to Scouting for NCOS and Men dan diterbitkan pada tahun 1899. Yaitu ringkasan ceramah yang dia berikan mengenai ketentaraan untuk bantu melatih perekrutan terbaru. Buku ini berguna untuk melatih mereka, para tentara baru, untuk berpikir sendiri, menggunakan daya usaha sendiri, dan untuk bertahan hidup dalam hutan. Buku tersebut dapat digunakan untuk tentara muda berdasarkan pengalaman Baden Powell yang dilaluinya. Pada tahun 1899, dengan pangkat kolonel termuda yang disandangnya, Baden Powell ditugaskan ke Afrika karena pecahnya Perang Berdua. Baden Powell ditempatkan di kota kecil yang bernama Kota Mafeking, dengan jumlah pasukan Boer yang jauh lebih banyak daripada pasukannya. Dia bertanggung jawab untuk pasukan perintis yang bantu tentara biasa. Baden Powell dan pasukannya terperangkap dalam pengepungan Mafeking yang dikelilingi dan dikepung oleh tentara Boer yang melebihi 8.000 orang. The Mafeking Cadet Corps yang dipimpin oleh Baden Powell adalah sekelompok anak muda yang bertugas membawakan pesan dan pengintaian untuk pasukan lain. Meskipun mereka tidak berpengalaman dalam menghadapi musuh, hasil pembinaan dan pendidikan dari Baden Powell seperti kemampuan berjaga, membawa pesan, pengintaian, dan menembus pertahanan lawan, mereka berhasil melawan musuh dan mempertahankan kota Mafeking dalam pengepungan selama 217 hari, yaitu dari tanggal 13 Oktober 1899 hingga tanggal 16 Mei 1900. Meskipun banyak dari anak-anak ini kehilangan nyawanya dalam melaksanakan tugas. Baden Powell amat kagum dengan keberanian mereka dan kesungguhan mereka yang ditunjukkan ketika melaksanakan tugas. Dan kejadian inilah yang juga menjadi salah satu faktor yang mengilhami Baden Powell dalam membuat materi kepanduan. Setiap orang dalam pasukan itu menerima badge penghargaan berbentuk jarum kompas yang dikombinasikan dengan ujung anak panah. Badge ini bentuknya mirip dengan fleur de lis, logo yang hingga kini digunakan sebagai logo organisasi kepanduan dan organisasi kepanduan di banyak negara di dunia. Dan atas keberhasilan Baden Powell dalam mempertahankan kota Mafeking, Baden Powell dipromosikan naik pangkat menjadi Mayor Jenderal. Pada tahun 1901, Baden Powell pulang ke kampung halamannya di Inggris dan disambut secara besar-besaran karena dianggap sebagai pahlawan nasional karena telah berhasil mempertahankan kota Mafeking. Dan Baden Powell juga bertemu dengan Raja Edward VII di Balmoral. Dan pada tahun 1903, Baden Powell diangkat sebagai Inspektur Jenderal Pasukan Berkuda Inggris. Momen berita tentang keberhasilan Baden Powell dalam mempertahankan kota Mafeking tersebut, selain membuat keluarga dan negaranya bangga, juga memberikan keuntungan bagi dirinya. Karena buku kecil yang ditulisnya yaitu Aids to Scouting menjadi laris terjual dan telah digunakan oleh para guru dan organisasi pemuda. Dan karena itu, Baden Powell sering menjadi pembicara di beberapa pertemuan dan rapat umum. Pada saat mengikuti pertemuan Boys Brigade, Baden Powell diminta mengisahkan pengalaman-pengalamannya selama di Afrika khususnya, dan selama di dinas ketentaraan pada umumnya. Kembali dari pertemuan itu, pendiri dari Boys Brigade yaitu Sir William Alexander Smith meminta untuk menulis kembali Aids to Scouting agar sesuai dengan pembaca remaja dan meminta Baden Powell untuk membuat skema dengan kegiatan yang lebih variatif dalam pelatihan anggota untuk menjadi warga negara yang baik. Pada Juli 1906, Ernest Thompson Seton, orang Kanada yang lahir di Inggris dan tinggal di Amerika Serikat, mengirimi Baden Powell sekalian bukunya yang berjudul The Birch Bark Roll of the Woodcraft Indians.
dan mereka bertemu pada bulan Oktobernya. Mereka saling berbagi ide tentang program pelatihan bagi pemuda. Pada tahun 1907, Baden-Powell mulai menaruh ide-idenya pada tulisan, yang nantinya tulisan Baden-Powell inilah yang melatar belakangi lahirnya gerakan kepanduan.